Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diangun Kusumawardani dari Prodi S1 Farmasi IIK Strada Indonesia dengan NIM 2261B0006. Saya akan mempresentasikan materi tentang peran generasi muda untuk mencegah tindak korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Secara umum, pendidikan anti korupsi ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Proses pendidikan bertujuan untuk membuat manusia mampu memahami nilai-nilai yang ada, sehingga manusia tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Proses pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan bermacam cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melalui pendidikan agama. Yang kedua, melalui pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, melalui pendidikan formal. Yang keempat, pendidikan berbasis kampung dan keluarga. Yang kelima, melalui media. Pemaparan terkait pendidikan anti korupsi akan memiliki banyak implikasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan pemuda akan memberikan implikasi yang baik dalam proses pemberantasan korupsi, khususnya di kalangan masyarakat secara umum. Implikasi tersebut antara lain: 1. Pemahaman mengenai korupsi yang dimiliki masyarakat meningkat, sehingga masyarakat mampu untuk menanamkan nilai anti korupsi di lingkungannya masing-masing. Yang kedua, munculnya kepekaan masyarakat terkait permasalahan korupsi, sehingga masyarakat mampu untuk merespon secara cepat terkait permasalahan korupsi yang ada di lingkungannya melalui mekanisme pelaporan dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatnya benteng diri untuk meningkatkan keamanan insani yang dimiliki masyarakat untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun. Yang keempat, munculnya gerakan bersama untuk melawan korupsi, sehingga masyarakat mampu untuk mengawal setiap proses yang terjadi, baik proses politik maupun proses kebijakan pemerintah di daerahnya masing-masing. Dengan begitu, proses politik dan kebijakan pemerintah akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima, memunculkan kondisi dinamik yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena baik pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama, bergandengan tangan dalam proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Pencegahan korupsi. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu: 1. Pencegahan. 2. Penegakan hukum. 3. Peraturan perundang-undangan. 4. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi. Kelima, pendidikan dan budaya anti korupsi. 6. Mekanisme pelaporan. 6 strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut, salah satunya adalah bagaimana cara pengoptimalan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan budaya anti korupsi kepada masyarakat. Hal tersebut yang bisa dilakukan oleh pemuda yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dapat dilakukan oleh mahasiswa. Peran generasi muda di Indonesia. Menurut Sukanto 2009, peran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh subjek ketika memiliki kedudukan sebagai aktor, sehingga peran yang dilakukan harus dengan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan peran tersebut dengan baik. Istilah pemuda merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16-30 tahun. Pada masa tersebut, pemuda mengalami fase pertumbuhan yang sangat bisa diandalkan untuk melakukan perubahan.
Jadi, ketika pada usia tersebut pemuda diberikan kesempatan untuk melakukan perannya, maka pemuda memiliki semangat tinggi untuk melakukan peran yang baik. Pemuda adalah suatu aset yang dimiliki bangsa dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Ketika pemuda di Indonesia dilibatkan dalam pembangunan bangsa, diharapkan akan memberikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk di dalamnya mengenai pencegahan korupsi. Karena sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 16 Bab 5, bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Dilihat dari undang-undang tersebut, pemuda diwajibkan untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Hal tersebut juga dijelaskan lebih rinci dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk A. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, B. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, D. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, E. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, F. Meningkatkan ketahanan budaya nasional, G. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.